Ya, terkait masalah penahanan Dr. Richard Lee, ya itu kan jelas. Beliau kan sudah hampir 2 minggu lalu kan ditetapkan sebagai tersangka ya dalam dugaan tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya. Nah, di mana di dalam pasal 435, pasal jungto pasal 138 itu juga sanksi pidananya kan nggak main-main ya. Penjara 15 tahun dan dendanya sekitar 15 miliar ya, 15 miliar rupiah gitu. Jadi memang kalau hukuman di atas 5 tahun ya, kita bicara masalah terkait masalah hukum acara di Indonesia ya, baik itu diatur di dalam KUHP yang lama maupun KUHP yang baru ya, di mana setiap orang yang memang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atau oleh penyidik ya, yang kurungan pidananya di atas 5 tahun, maka dia wajib dilakukan penahanan. Karena penahanan itu sendiri tujuannya adalah yang pertama agar dia tidak mengulangi perbuatan kembali ya. Yang kedua agar dia tidak melarikan diri, dan yang ketiga tidak berusaha untuk menghilangkan barang bukti atau dia juga berusaha untuk kabur. Nah, itu tujuan daripada penahanan. Maka kepolisian dalam hal ini Polda Metro jelas ya sudah memberikan kesempatan kepada Richard Lee ketika ditetapkan sebagai tersangka, harusnya kan ditahan. Tetapi ini kan diberi kesempatan oleh kepolisian dengan alasan dia mungkin tidak enak badan atau sakit gitu. Tetapi harusnya kalau memang sudah sembuh, dia secara inisiatif, secara etikat baik lapor kepada kepolisian, dalam hal ini adalah Polda Metro gitu. Ya, karena apa? Ini kan laporan ini kan dilaporkan oleh seorang dokter juga ya, doktif gitu loh, yang dimana menurut BPOM sendiri kan bahwa produk yang dijual oleh Richard Lee itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan RI ya kan. Diantaranya adalah dia produknya dijual secara ilegal atau juga overclaim gitu loh. Nah, ini kan sangat membahayakan masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan. Dia pengen sehat justru karena menggunakan skincare-nya yang dikeluarkan atau yang dirilis oleh DRL ya kan, itu ternyata sangat membahayakan dan bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Ya bagus, lebih baik itu kooperatif ya, artinya tujuan daripada hukum itu sendiri adalah kepastian ya kan, keadilan dan kemanfaatan. Ya mungkin kepastian hukum jauh akan lebih didapat oleh masyarakat tentunya yang menjadi korban daripada produk-produknya Richard Lee ini. Dengan dia dilakukan penahanan, diberikan hukuman, itu kan masyarakat tentunya bisa bebas dari produk-produk yang sangat membahayakan yang dikeluarkan oleh DRL tadi gitu. Ya, kita doakan lah ya, mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran yang berharga, karena pada prinsipnya tujuan pemidanaan itu sendiri adalah agar orang berubah menjadi lebih baik ya, belajar dari pengalaman. Ternyata apa yang dilakukan selama ini itu jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Ya, dan ini juga memang sangat concern sekali ya, terutama BPOM ya kan. BPOM juga sudah merilis bahwa ternyata produk yang dikeluarkan oleh DRL ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan gitu. Ya, semoga ini bisa menjadi ibro, bisa menjadi satu pelajaran buat mungkin pengusaha-pengusaha skincare yang lainnya, termasuk banyak yang kemarin juga dilaporkan oleh salah satu artis Nikita Mirzani, sampai saat ini juga masih diproses ya, diantaranya adalah RG ya kan, dan banyak yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pelajaran agar bisnis skincare ini dilakukan secara profesional dan hati-hati, jangan cuma mengedepankan mau cuan atau untung, tetapi mengorbankan pihak-pihak lain, diantaranya adalah warga perempuan Indonesia yang dia pengen cantik justru dengan menggunakan skincare yang dijual secara bebas oleh
sangka, ini justru sangat membahayakan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih.